Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Ya, jadi selama masa PPKM ini ya, selama masa PPKM itu kegiatan yang harus kita lakukan itu adalah kegiatan yang bermanfaat, yang bisa menghasilkan uang, terutama bisa dilakukan di mana saja, apalagi di rumah ya, karena selama PPKM ini kita tidak boleh pergi ke luar rumah ya, tidak boleh melakukan aktivitas yang ada di kerumunan-kerumunan orang. Jadi itu sangat berbahaya sekali karena COVID-19 itu memang nyata teman-teman. Dan banyak sekali teman saya yang sudah kena COVID ini jadi terganggu lah aktivitasnya. Nah makanya kita perlu benar-benar menjaga aktivitas kita supaya kita itu tidak keluar rumah ya. Nah, salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan ketika kita ada di rumah itu adalah dengan melakukan transaksi di trading forex ya. Ya, bukan hanya forex saja sih, tapi bisa di komoditi, kemudian di indeks ya atau di saham dan lain-lain. Khususnya di sini saya membahas mengenai komoditi dan forex ya. Nah, baru-baru saja klien saya yang bergabung dengan Gain Hunter itu menghasilkan profit sebesar 371 US dollar dalam waktu 1 hari saja. 1 hari di masa PPKM dan mendapatkan profit segitu itu cukup sangat lumayan sekali ya untuk melanjutkan kehidupan kita ketika nanti COVID-nya itu sudah selesai ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan di rumah kalau work from home? Oke, sudah mendapatkan gaji, tapi biasanya gajinya itu tidak full ya, tidak seperti saat kita itu kerja di normal seperti biasanya. Makanya kita perlu mendapatkan income baru supaya kita bisa survive ya menghadapi pandemi seperti ini. Nah, jadi teknik apa yang dilakukan oleh klien saya ini di Gain Hunter ya? Teknik ini akan saya share di video kali ini, dan buat teman-teman juga yang ingin belajar trading, teman-teman itu bisa belajar secara gratis loh di gainhunter.com/free ya. Teman-teman bisa akses gainhunter.com/free. Untuk linknya juga saya letakkan di kolom deskripsi video. Teman-teman bisa langsung klik di situ, daftar di gainhunter.com/free, kemudian silakan masukkan data diri teman-teman, kemudian klik mendaftar. Dan nanti teman-teman akan dibawa ke member area, yang di member area ini teman-teman bisa belajar mengenai materi-materi trading yang sudah saya kumpulkan menjadi satu di dalam satu kelas trading. Lanjut ke teknik yang dipakai oleh klien saya ini. Jadi, nah sebenarnya teknik yang digunakan itu cukup sederhana ya. Jadi di dalam trading itu ada indikator yang bisa kita gunakan ya. Indikator ini kalau kita lihat di MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 sesuai yang teman-teman gunakan ya, itu ada banyak sekali ya indikatornya. Ada indikator tren, osilator, volume, Bill Williams, kemudian custom. Nah, di masing-masing ini itu ada banyak sekali. Nah, kita harus tahu dulu pengelompokan dari indikator ini. Pertama, kelompok yang pertama itu ada kelompok indikator tren, di mana itu digunakan untuk mencari arah tren dari pergerakan harga. Kemudian yang kedua itu adalah kelompok indikator volatilitas. Ya, volatilitas itu digunakan untuk mencari tinggi rendahnya pergerakan harga. Misalnya kalau teman-teman lihat di chart ini ya, di chart ini itu untuk candlestick-nya kan ada yang panjang sekali, ada yang tinggi sekali, nah ada yang pendek juga. Nah itu merupakan volatilitas ya teman-teman. Jadi volatilitas yang tinggi dan rendah itu bisa diukur dengan indikator volatilitas. Kemudian selanjutnya kelompok indikator yang ketiga itu adalah osilator atau momentum ya. Jadi momentum ini digunakan untuk mencari apakah tren yang sedang terjadi itu sudah jenuh atau belum, atau masih melanjutkan trennya atau masih kuat gitu ya. Jadi misalnya ada tren naik nih, kita perlu mencari tahu apakah trennya itu akan masih kuat naiknya, sehingga kalau kuat naik kita bisa ikut, kita bisa open posisi buy di situ langsung dengan mudah dan langsung harganya itu langsung naik, atau trennya itu sudah jenuh ya.
Kalau sudah jenuh artinya dia akan berbalik arah turun. Nah, dengan menggunakan indikator momentum ini, kita bisa tahu kekuatan tren itu dari indikator yang ditampilkan. Lalu yang terakhir, yang keempat itu adalah indikator volume. Indikator volume itu digunakan untuk mengukur volume transaksi dalam setiap satu candlestick yang kita gunakan. Misalnya kita gunakan time frame H1 ya, berarti setiap time frame H1 itu muncul volume transaksi yang ada di situ. Apakah volumenya itu tinggi atau volume transaksinya rendah. Nah, indikator yang saya ajarkan di sini itu sangat sederhana. Kita cukup menggunakan satu indikator saja dan itu efeknya atau hasilnya itu sangat bagus sekali. Kita cukup menggunakan indikator tren, yaitu adalah indikator moving average dengan periode 24. Nah, seperti ini gambarannya. Kalau teman-teman mungkin belum tidak jelas, bisa saya pertebal untuk garisnya ya. Jadi kita naikkan 2 pixel. Nah, jadi kita bisa dapatkan garis yang lebih tebal seperti ini. Indikator ini cukup sederhana dan indikator ini itu tidak mendahului market ya. Jadi indikator ini mengikuti market. Intinya untuk indikator moving average ini itu merata-rata pergerakan harga selama periode tertentu ya. Di sini kita pakai periode 24, artinya tiap 24 candlestick itu dibuat rata-ratanya dan dibuat garisnya. Di sini klien saya itu memanfaatkan persilangan antara candlestick dengan moving average. Nah, dari persilangan ini itu menghasilkan sebuah tren baru. Nah, contohnya ketika harganya naik seperti ini ya, kemudian turun, tiba-tiba turun, terjadi sebuah persilangan seperti ini, maka kita bisa ambil open posisi di sini. Dan kalau teman-teman open posisi pada saat terjadi persilangan ini, di sini terjadi tren turun yang cukup dalam ya teman-teman, dan kita mendapatkan profit sekitar 800 pip ya di sini. Itu cukup besar sekali. 800 pip itu kalau teman-teman open posisi satu lot dikalikan dengan $10, artinya teman-teman bisa dapat keuntungan sekitar 8.000 US dollar ya teman-teman. Nah, cara kerja dari indikator moving average ini, ketika indikatornya itu ada di atas dari candlestick, artinya tren yang sedang terjadi itu adalah tren turun. Dan ketika indikatornya itu ada di bawah dari candlestick, artinya tren yang sedang terjadi itu adalah tren naik. Nah, dari indikator ini saja teman-teman sudah bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar ya dari persilangan indikator ini. Apalagi kalau digabungkan dengan indikator yang lain, yang itu sudah saya buatkan kelasnya ya, bagaimana cara kita menganalisa dan menggabungkan indikator yang lainnya. Itu sudah ada di kelas Gainhunter. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar, teman-teman bisa silahkan gabung di Gainhunter. Untuk linknya ada di kolom deskripsi di bawah, gainhunter.com/free. Nah, jadi dengan cara seperti ini saja, teman-teman sudah mendapatkan keuntungan yang cukup besar ya, yang bisa teman-teman manfaatkan. Apalagi di masa-masa pandemi ini, tentunya teman-teman butuh penghasilan tambahan, butuh backup plan supaya teman-teman bisa survive melewati masa-masa pandemi ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa trading itu sebenarnya sangat mudah ya. Yang sulit itu adalah mindset kita dalam melihat grafik-grafik ini ya. Mungkin di dalam kebayangan banyak orang ketika mulai trading itu harus melihat chart-chart yang cukup rumit, yang harus ada garis-garisnya, dan itu sangat-sangat sulit untuk dibaca ya. Pada kenyataannya sebenarnya hanya dengan satu indikator saja itu kita sudah bisa memanfaatkan dan mengambil keuntungan yang cukup besar kok ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang memang pengen belajar untuk mendalami di trading ini, teman-teman jangan takut. Teman-teman bisa belajar mengenai semua indikator yang ada, kemudian gunakan indikator yang sesimpel mungkin, yang semudah teman-teman mengerti ya. Jadi gitu saja untuk sharing saya di video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.